Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Fardian Supandi, mahasiswa Universitas Terbuka nomor NIM 0532473881, Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam memenuhi tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi, izinkan saya memaparkan proposal dengan tema membangkitkan kembali tradisi semangat gotong royong di era digitalisasi. Latar belakang proposal perlunya gotong royong di masyarakat adalah karena selain sebagai wadah untuk mempererat persatuan, menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, dan kekeluargaan antar warga masyarakat yang mulai terkikis pada saat ini, namun juga sebagai wujud nyata menjaga lingkungan bersama supaya tetap bersih, bebas dari hama penyakit, dan meminimalisir dampak bencana alam seperti banjir yang sering melanda wilayah perkotaan padat penduduk pada akhir-akhir ini, seperti yang sama-sama kita saksikan di berbagai pemberitaan di media televisi maupun di media sosial. Bab 1, pendahuluan gotong royong sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang menekankan pada kerjasama, solidaritas, dan kebersamaan kini menghadapi tantangan besar di tengah modernisasi, terutama di wilayah perkotaan. Aktivitas yang dulu rutin dilakukan oleh warga seperti membersihkan lingkungan bersama, memperbaiki jalan, kini perlahan mulai ditinggalkan. Pergeseran ini antara lain disebabkan oleh gaya hidup perkotaan yang serba cepat, pola kerja yang padat, hingga meningkatkan sikap individualisme akibat pengaruh digitalisasi. Dan media sosial membuat masyarakat kota cenderung hidup secara personal. Bab 2, strategi gotong royong perlu diaktualisasikan dengan dinamika zaman. Transformasi digital yang berkembang pesat di Indonesia membawa pengaruh signifikan terhadap pola interaksi sosial. Media sosial, platform berbagi, dan aplikasi digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk tetap berkomunikasi dan bekerjasama dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semangat gotong royong yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan di era modernisasi ini dan berkembangnya era digital juga harus mampu kita manfaatkan supaya dapat menciptakan peluang besar untuk menghidupkan kembali nilai gotong royong dalam wujud yang lebih relevan. Bab 3, rencana aksi. Teknologi dapat menjadi alat untuk menghubungkan individu-individu yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Meskipun berada di tempat berjauhan, platform crowdfunding seperti Kita Bisa misalnya menunjukkan bagaimana semangat gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk digital. Melalui platform ini, masyarakat dapat bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan, baik untuk keperluan medis, pendidikan, maupun pembangunan fasilitas umum. Selain itu, gerakan-gerakan berbasis komunitas juga mulai bermunculan dan menggunakan teknologi untuk memobilisasi dukungan. Contohnya adalah inisiatif komunitas dalam menangani masalah lingkungan, seperti pengumpulan sampah plastik secara kolektif, penanaman pohon, dan kampanye pelestarian alam. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa gotong royong tetap memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Hanya saja bentuknya telah beradaptasi dengan konteks zaman. Untuk memperkuat kembali nilai gotong royong di era digital, ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan karakter perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai gotong royong sejak dini. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk mengajarkan pentingnya kolaborasi, empati, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu menciptakan kebijakan yang mendukung tumbuh budaya gotong royong di dunia digital.
Misalnya dengan mengembangkan platform digital yang memfasilitasi kerjasama antar warga dalam menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, tokoh masyarakat, influencer, dan media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan narasi positif tentang gotong royong. Mereka dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk menginspirasi masyarakat agar kembali menghidupkan semangat kerjasama dan kepedulian sosial. Bab 4. Monitoring dan evaluasi. Laporan monitoring dan evaluasi di-share di grup-grup WA di lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerjasama antar warga telah berhasil mencapai tujuan-tujuan strategis dan berkomitmen untuk selalu menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Bab 5. Rencana anggaran. Anggaran gotong royong perlu disusun bersama antar warga dan pimpinan RT dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan akomodasi selama kegiatan gotong royong berjalan. Untuk lebih efisiensi biaya, sebaiknya segala bentuk peralatan bisa menggunakan peralatan dari masing-masing warga yang memiliki dan masih berfungsi dengan baik. Demikian proposal PPK ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.